Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat minggu bagi kita semua menghadiri tempat ini. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya saya akan berikan waktu untuk satu diskusinya dimulai. Saat ini selesai, kita akan bersuka cita untuk Tuhan. Mari saya akan Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu sukacita yang berkata Allah itu baik.
Di dalam nama kami bersyukur di hari ini atas kebaikan Tuhan. Dalam kesempatan ini kembali Tuhan izinkan kami beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih dalam pemeliharaan yang Kau nyatakan bagi kami. Kasih setia Tuhan yang terus mengalir atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan inilah seluruh kehidupan kami. Kami kembali serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami jadikan persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh diperkenankan dalam memuliakan Engkau, Bapa. Layanan kami, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan kami dengan darah yang kudus, sehingga ibadah kami pada hari ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan dalam ibadah ini, baik yang ada di ruangan ini Tuhan maupun yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Berkati dalam nama Yesus Kristus, kuasa yang sama, Roh Kudus Tuhan yang akan menjaga setiap jemaat Tuhan, sehingga kami boleh diberkati, kami boleh dilawat oleh Tuhan, kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, dan kami menerima pertolongan dan kasih Allah yang terus melimpah bagi kehidupan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang memang dalam pelayanan, Tuhan mengurapi dengan kuasa Bapa, dan biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami berdoa biarlah setiap hati kami boleh dipersiapkan dalam puji Tuhan. Biarlah kami yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, yang takut diberikan pengharapan yang baru dalam nama Bapa. Terima kasih Bapa, dan ibadah ini hanya kami laksanakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas saudara kasih karunia dari Bapa, penyertaan dan cinta kasih dari Tuhan Allah kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebagai naskah kita dalam ibadah pada hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian nats pemimpin kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.
Sekarang kita akan bernyanyi bersama dari nyanyian Hidup yang Kekal nomor 9, Berdiri Karena Yesus. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya saya minta dengan kasih Kristus untuk Ibu Gembala berdoa untuk persembahan, dan yang menjalankan kantor persembahan saya minta dengan kasih Kristus dari saya. Mari kita bersatu dengan doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, dalam puji hormat syukur kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan pertolongan sepanjang minggu ini yang kami rasakan. Dan hari ini kalau kami bersama-sama ada di tempat ini Tuhan, ini semua bukti nyata kasih-Mu dan bukti nyata Tuhan memberikan kami kerinduan untuk berkumpul bersama memuji Tuhan. Di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi dupa yang berbau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan tepat guna untuk kemajuan pelayanan yang ada di tempat ini. Berkati setiap kami semua yang memberikan Tuhan, dan kami yang belum memberikan selain lain hari juga Tuhan memberkati kami, dan kami juga memberikan yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dan siap memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan bernyanyi dari nyanyian Hidup yang Kekal nomor 84, Mari Jelas Keras Mari Lepas.
bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-96 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi Mazmur 96 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara responsorial. Saya akan memulai di ayat yang pertama, Bapak Ibu, di ayat yang kedua dan seterusnya demikian. Dengan judul perikop Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. 3 ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya. Jadi ayat yang ke-13 kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kita. Kita menyatakan pujian kita dengan sayapmu. Firman berkata kepada sertaku. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dalam kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, sehingga jemaat Tuhan yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga kami semua hidup dalam kekudusan dan kasih anugerah Allah. Berkati setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan ini melalui video ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi boleh memberkati setiap jemaat yang akan mendengarkannya. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Allah di dalam tangan kasih karunia Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang akan kita renungkan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Hari ini masih dalam tema yang sama pada bulan Mei ini adalah menggenapi misi Allah. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam
kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-22, demikian firman Tuhan. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan diri sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mempertamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini saya akan membagikan kepada kita di bawah tema tugas orang percaya dalam menggenapi misi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, sebelum kita mengetahui melaksanakan tugas kita sebagai orang percaya, perlu kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana kehidupan kita sebelum percaya kepada Yesus, sebelum kita menerima Yesus. Bagaimana kehidupan kita? Sehingga Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita, bukan menjadi sebuah beban, bukan menjadi sebuah beban yang berat bagi kita untuk melakukan, tetapi menjadi sebuah sukacita untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu latar belakang daripada kehidupan kita. Nah, di dalam Efesus pasal 2, di situ sangat jelas dituliskan tentang semuanya adalah kasih karunia, berbicara tentang anugerah Allah. Dalam Efesus pasal 2 ayat 11 dikatakan di situ, ingatlah dahulu kamu. Artinya harus tahu diri siapa kita sebelum kita mengenal Yesus. Pasal 2 ayat 1 Bapak Ibu, di sana dituliskan tentang kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui apa yang menjadi tugas orang percaya, maka perlu mengetahui latar belakang kehidupan kita sebelum hidup di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa ingatlah kita adalah orang-orang yang dahulu mati. Kenapa? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang sudah kita buat. Kita adalah hanya orang-orang hukuman, orang-orang yang dibinasakan, orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena kita hidup jauh daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sangat jelas firman Tuhan katakan, dahulu kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kenapa kita mati? Karena firman Tuhan katakan karena ayatnya yang dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10 Bapak Ibu, di situ dijelaskan tentang bahwa hidup kita adalah kasih karunia. Kita sudah mati, mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita sedang mengikuti jalan dunia ini. Kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.
Mati yang dimaksud di sini adalah mati rohani, Bapak Ibu. Ya, mati rohani. Nah, ciri-ciri orang yang mati rohani, Bapak Ibu, adalah tidak menghargai hal-hal yang bersifat rohani. Inilah ciri-ciri orang yang mati rohani. Yang kedua, bahwa tidak mengenal Allah dan hidup jauh dari persekutuan. Akibatnya, tidak peduli apapun yang menjadi firman Tuhan. Meskipun firman Tuhan itu berbicara tentang teguran, tentang nasihat, larangan, tetapi tidak peduli. Kenapa? Karena mati rohani. Nah, mati karena pelanggaran dan dosa. Inilah keberadaan kita, Bapak Ibu, sebelum kita mengenal atau menerima Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang kedua, bahwa sebelum kita mengenal Yesus Kristus, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan di dalam pasalnya yang kedua ayat 11 dan 13, ya. Ayat 13 dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk warga kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Inilah keberadaan kita yang kedua. Yang pertama tadi adalah mati karena pelanggaran dan dosa yang sudah kita buat. Yang kedua sekarang adalah kita sebelum kita ada dalam Kristus dikatakan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang sudah dijanjikan bagi bangsa Israel, ya, menjadi umat pilihan tanpa pengharapan, tanpa Allah. Janji surga tidak menjadi bagian kita. Inilah keberadaan hidup kita sebelum kita berada dalam Kristus. Ibaratnya begini, Bapak Ibu. Pepatah berkata, ya, sudah jatuh ditimpa tangga pula. Ya. Kenapa? Kita sudah mati dalam pelanggaran kita, juga tidak mendapat bagian dari janji-janji Tuhan. Bukan umat pilihan. Sama sekali. Kita bukan siapa-siapa. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita ketahui. Kenapa? Supaya kita tahu apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Inilah keberadaan hidup kita. Inilah kehidupan kita sesungguhnya. Bahwa kita mati dalam dosa dan tanpa menerima janji, yaitu kehidupan yang kekal. Tetapi sangat jelas firman Tuhan katakan di dalam ayat 13, ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tetapi sekarang, ya, artinya ada sebuah perubahan kedudukan dari yang jauh, dari yang tidak mengenal Allah, dari yang mati oleh karena dosa dan pelanggaran. Sekarang dikatakan sekarang sudah dekat. Dan dituliskan di sana sudah didamaikan dengan Allah. Sudah dihancurkan tembok pemisah. Tidak ada lagi jarak. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Oleh karena apa? Oleh karya Yesus Kristus. Melalui penebusan yang sudah Ia lakukan, Bapak Ibu. Yaitu karya Yesus Kristus. Melalui darahnya, kita yang jauh menjadi dekat. Dulu seteru Allah menjadi satu tubuh oleh salib. Maka dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, melainkan karena pemberian Allah. Sungguh Bapak Ibu, luar biasa kasih Tuhan. Dulu kita yang jauh, sekarang sudah dekat oleh karena Yesus Kristus. Melalui penebusannya, kita boleh diselamatkan. Kita boleh memiliki janji daripada Allah itu, yaitu kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, setelah kita berada dalam Kristus, maka kita memiliki tugas, tanggung jawab sebagai orang percaya, sebagai orang ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa
Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak hanya berdiam diri, tetapi juga memiliki tugas Bapak Ibu. Seterusnya, yaitu bagaimana kita memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menggenapi misi Allah di dunia ini. Untuk kita boleh berbagi kasih kepada orang lain yang belum mengenal kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita? Saya melihat di sini Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bapak Ibu, kita boleh melihat di sini, Yesus telah merubuhkan tembok pemisah yang jauh, yang dekat, telah menjadi satu di dalam dirinya, menjadi orang percaya, menjadi milik kepunyaannya. Oleh karena apa? Karena Yesus telah mendamaikan. Yesus telah menjadi pendamai. Maka tugas yang tanggung jawab kita Bapak Ibu adalah juga membawa damai. Dimanapun kita berada, kita juga harus membawa damai. Yesus terlebih dahulu telah mendamaikan kita dengan Allah yang sebelumnya adalah seteru Allah. Tetapi ia damaikan kita, sekarang beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, tugas kita saat ini adalah membawa damai sejahtera. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, kata firman Tuhan, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara demikian, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertanggung jawab dalam tugas ini adalah membawa damai sejahtera. Karena firman Tuhan katakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara demikian, ia akan berkenan di hadapan Allah. Dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan juga di dalam Roma pasal 12 ayat 17 firman Tuhan berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sangat penting sekali Bapak Ibu, sebagai orang percaya, untuk kita membawa damai kepada siapapun. Pertama-tama damai dengan diri kita sendiri, damai dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, damai dengan keluarga kita, damai dengan suami istri, damai dengan anak dan orang tua, damai dengan tetangga dan semua orang. Dengan damai yang kita bawa Bapak Ibu, kita boleh menyaksikan kasih Allah yang begitu luar biasa. Orang juga boleh menyaksikan bahwa ada damai dalam kehidupan kita, sehingga orang lain diberkati. Orang lain memperoleh kasih karunia oleh karena kita membawa damai di tengah-tengah kehidupan mereka. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 14 ayat 17 ayat 18, apa yang sudah saya baca tadi, ya. Barang siapa melayani Kristus dengan cara demikian, ia berkenan kepada Allah. Kalau mau hidup saudara dan saya diperkenankan di hadapan Tuhan, mari kita membawa damai, bawa kebenaran, bawa sukacita kepada orang lain. Ketika Allah sudah berkenan atas kehidupan kita Bapak Ibu, maka Allah sumber berkat, ia sanggup memberkati kehidupan kita. Berulang-ulang kali saya mengatakan bahwa ketika Allah sudah berkenan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, meskipun banyak orang akan menjatuhkan, menghalangi, mempersulit kehidupan kita, Tuhan selalu membukakan jalan bagi kita. Dia akan selalu mencurahkan berkat bagi kita. Kenapa? Karena ia sudah berkenan atas kehidupan kita Bapak Ibu. Ini yang pertama, tugas kita adalah membawa damai. Yang kedua Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Efesus pasal 2 ini, kita boleh melihat dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
Yang kedua, Bapak Ibu, tugas kita sebagai orang percaya dalam firman Tuhan adalah menjadi keluarga Allah yang kudus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai yang 10. Kita adalah umat pilihan Allah. Allah sudah memilih kita. Dan sekarang kita menjadi keluarga Allah. Bukan keluarga Allah yang sembarangan, tetapi memiliki standar, yaitu hidup dalam kekudusan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kekudusan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Maka Bapak Ibu sangat penting untuk kita berdamai dengan semua orang dan mengejar yang namanya kekudusan. Mengejar artinya Bapak Ibu kita harus berperan aktif. Mengejar adalah sesuatu yang harus dicapai. Tidak mungkin kita mengejar sesuatu tanpa mencapainya Bapak Ibu. Seseorang berlari mengejar bola, tujuannya adalah supaya bola ia bisa merebut dari kaki orang, dari lawannya, supaya ia bisa membawa bola itu. Ia mengejar supaya bola yang ada di kaki lawannya ada di kakinya. Kita mengejar kekudusan milik Allah itu supaya menjadi milik kita, supaya kita menjadi keluarga Allah yang hidup di dalam kekudusan. Dikatakan melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Bapak Ibu, kita tidak bisa memisahkan hidup kita sekali lagi dari yang namanya kekudusan. Kekudusan, kudus Bapak Ibu berasal dari kata kados, artinya naik lebih tinggi, di atas rata-rata. Artinya kehidupan kita, orang yang sudah percaya kepada Yesus, harus memiliki kehidupan naik lebih tinggi, di atas rata-rata. Standar dunia tentang kehidupan, Bapak Ibu, yang penting asal senang, boleh-boleh aja. Ya. Asal apa senang, terjadi sana sini, melakukan apa yang salah. Tetapi standar kita bukan demikian. Standar kita adalah kekudusan Allah. Standar kita adalah kita melihat bagaimana Allah sebagai Allah yang kudus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 ayat 15 firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita untuk kita hidup dalam seluruh kehidupan kita, hidup dalam kekudusan. Jangan kita hidup di dalam kebodohan kita. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Untuk kita melakukan, untuk kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, kita harus taat kepada kebenaran firman Allah. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena hanya firman Tuhanlah Bapak Ibu yang sanggup mengajarkan kepada kita tentang standar kekudusan itu. Ketika saudara dan saya hidup dalam kekudusan, maka Bapak Ibu, siapapun orang yang akan mencoba menjatuhkan kita, tidak bisa. Kenapa? Karena kita memiliki standar kehidupan, standar daripada Yesus Kristus. Karena kita hidup di atas rata-rata. Kita tidak sama dengan hidup dunia ini. Ini yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dalam Efesus pasal 2 ayat 20 sampai yang ke-22,
firman Tuhan katakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yang ketiga, Bapak Ibu, tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah harus siap dibangun untuk bertumbuh. Dibangun untuk bertumbuh. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal 6 ayat 18 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kita adalah rumah atau bait Roh Kudus. Kenapa? Karena dalam hidup kita ada Kristus. Ada Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan katakan harus siap dibangun, rapi tersusun menjadi bait Allah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya tidak hanya sekedar membawa damai. Saudara dan saya tidak hanya sekedar hidup dalam kekudusan, juga harus dibangun, rapi tersusun menjadi tempat bait Allah atau menjadi bait Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu? Sangat penting untuk kita dibangun dalam untuk bertumbuh supaya kita juga semakin sempurna. Kita tidak mau Bapak Ibu kita hanya bisa berbagi kepada orang lain, tetapi kehidupan kita hidup dalam kekacauan. Hidup kita menjadi hidup yang tertib. Hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat. Maka harus siap dibangun. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Maka Bapak Ibu sebagai umat Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, mari juga kita harus siap dibangun. Dibangun dalam iman, dibangun dalam berkarakter, dibangun di dalam menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari hidup di dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Melalui tuntunan Roh Kudus, saudara dan saya bisa melakukan apa yang menjadi tugas kita. Tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan, karena memang itu sudah janjinya. Dikatakan Roh Kudus akan turun untuk menyertai. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siap dibangun. Dibangun pada dasar yang benar, yaitu kebenaran firman Allah. Hiduplah dalam persekutuan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang ada. Meskipun saat ini Bapak Ibu kita hanya ibadah di rumah, tetapi bukan berarti ketika kita ibadah di rumah tidak ada berkat untuk kita dapatkan. Ketika Bapak Ibu serius dalam beribadah, meskipun di rumah saat ini, saudara juga akan dibangun bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang sudah percaya, mari kita menyadari apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Dengan kita menyadari siapa kita sebelumnya, sebelum kita mengenal Yesus Kristus, dan sekarang kita sudah menjadi milik Kristus, maka betapa bahagianya, betapa sukacitanya kita Bapak Ibu untuk kita melakukan apa yang menjadi karunia, talenta untuk melayani Tuhan. Kita akan memberikan waktu kita akan memberikan tenaga kita, bahkan harta benda kita untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu siapa diri kita sebelumnya. Maka biarlah firman Tuhan yang kita dengar ini boleh menjadi berkat kita, sehingga dimanapun kita berada kita boleh membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Kita hidup dalam kekudusan dan dibangun di atas dasar yang benar, menjadi bertumbuh dalam firman Allah. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita pada hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bapak, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu
dan senantiasa untuk kami lakukan, karena kami tahu kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami yang membuat kami boleh diselamatkan, dan kiranya kami juga boleh memberitakan Injil Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang lain juga bisa diberkati dan diselamatkan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami bersama pada hari ini, dan kami berdoa saat ini Tuhan, memohon belas kasihan Allah baik dalam kehidupan kami dan juga kepada banyak orang Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya bangsa kami diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya Tuhan yang memerintah saat ini. Tuhan memberkati mereka, lakukan hikmat, pengertian di dalam bertanggung jawab melaksanakan tugas, sehingga negara ini Tuhan semakin hari semakin lebih baik. Pulihkan negara kami Tuhan dari pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Tuhan yang mengangkat penyakit ini dari dunia ini Tuhan, sehingga kami boleh kembali hidup secara normal Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang yang sudah terkonfirmasi oleh karena COVID, Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Berikan kekuatan, berikan pengharapan, sehingga boleh mereka disembuhkan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka oleh karena COVID-19 Tuhan, Engkau berikan kepada mereka penghiburan dari Allah, sehingga senantiasa mengerti dan memahami bahwa semua oleh karena seizin Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk para tenaga medis, baik itu perawat, dokter, atau siapapun yang terlibat dalam menangani COVID ini Tuhan, berkati dalam nama Yesus Kristus. Biar setiap pekerjaan pengorbanan yang mereka lakukan senantiasa Tuhan yang membalas ke dalam kehidupan mereka, baik dengan kesehatan, pekerjaan, dan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Kalimantan Barat, berkati dalam nama Yesus Kristus. Berkati gubernur, berkati seluruh jalan yang memerintah di Kalimantan Barat, sehingga Kalimantan Barat juga mengalami kemajuan dan boleh mengalami kasih daripada Allah. Kabupaten Sintang, berkati dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang berkati bupati dan wakil bupati dan seluruh jalannya Tuhan. Biarlah hikmat Allah Tuhan taruhkan bagi mereka, sehingga mereka bisa melayani seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang, sehingga ada kemajuan, ada perubahan yang lebih baik lagi, ada kami boleh melihat kemakmuran boleh terjadi. Kami berdoa untuk Ketua Tengah Camat diberkati oleh Tuhan, dan boleh senantiasa juga berkat Allah di daerah Ketua Tengah. Dan kami berdoa untuk daerah Merakai di mana kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, curahkan berkat, curahkan lautan-Mu, sehingga nama Merakai adalah perlindungan Tuhan, adalah penyertaan Tuhan. Setiap orang-orang penduduk yang ada dalamnya diberkati oleh Tuhan, dilindungi dan disertai oleh Tuhan, diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Ada kebaikan dan kemurahan Allah yang terus terjadi bagi setiap orang-orang yang ada di dalam Merakai. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di seluruh dunia, di Indonesia, berkati dalam nama Yesus Kristus, baik sebagai gembala, para misionaris, penginjil, dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam melayani Engkau, di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya semakin banyak jiwa dimenangkan di dalam Tuhan, semakin banyak orang diselamatkan, diberkati oleh Tuhan, sehingga pelayanan yang dilakukan tidak sia-sia, tetapi ada upah dari surga yang senantiasa Tuhan berikan melimpah bagi setiap orang yang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk GPSK di dalam nama Yesus Kristus, berkati organisasi Tuhan. Biarlah melalui Tuhan banyak jiwa dimenangkan, para pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus gereja lokal, dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap gereja lokal. Tuhan memberkati. Biarlah pelayanan mereka semakin diurapi oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan, sehingga jemaat di gereja yang dilayani senantiasa bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih akan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus untuk jemaat Immanuel dan Merakai. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa, Tuhan berkati mereka di dalam segala usaha pekerjaan mereka, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sudah mempercayakan kepada mereka, yang bekerja di pemerintahan, yang bekerja sebagai wira swasta, yang bekerja sebagai petani, atau apapun Tuhan yang menjadi profesi mereka untuk mereka hidup dalam memenuhi kebutuhan mereka, diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah. Dan terlebih kami berdoa untuk iman pengharapan mereka, kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus semakin terbuka, meskipun di
masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, masih banyak jemaat yang hanya beribadah di rumah. Diberkati mereka dilawat oleh Tuhan, sehingga iman mereka semakin diteguhkan, mereka diubahkan dan semakin setia di dalam diri Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami persoalan hidup. Berikan kepada mereka kekuatan Tuhan dalam menghadapi tantangan dan setiap pergumulan yang mereka alami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengan penghadapan kepada mereka yang mengalami ketakutan, berikan kepada mereka jalan keluar dan pulihkan setiap hubungan rumah tangga, suami, istri, anak, dan orang tua. Diberkati oleh Tuhan sehingga setiap jemaat Tuhan boleh hidup dalam kerukunan, hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Allah dan kami mempertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang minggu ini ke depan. Kiranya Allah dan Allah boleh bercanda bagi kami. Tuhan yang menguasai semua kehidupan kami, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin. Jauhkan kami dari segala berbahaya kecelakaan, tetapi biarlah Tuhan yang menuntut kami, dan terlebih daripada kuasa maut dihindarkan kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus. Tapi biarlah setiap langkah kami, setiap perkataan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk anugerah yang besar dalam kehidupan kami yang sudah kami terima daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, dan Tuhan yang berkati kami. Inilah doa permohonan kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu dalam pertolongan anugerah Allah. Dari awal dan terakhir kepada kami, Tuhan telah sertai. Dan saatnya kami pulang dari tempat ini, dan kami akan memperoleh berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Silakan duduk dan bersatu. Saat itu selesai, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.